Masuk di pertemuan ke-6, dan pada bahasan kali ini kita sudah masuk ke dalam materi JavaScript ya. Karena untuk mata kuliah pemrograman front ini sendiri kita fokuskan untuk di dua bahasan pokok sebenarnya, bagian CSS dan JavaScript-nya. Dan di CSS itu kemarin kita sudah masuk ke Bootstrap, sudah masuk ke mulai bagian stylenya, animasinya. Dan ini untuk yang di bagian JavaScript-nya mungkin nanti akan kita tambahkan satu buah bahasan lagi untuk yang di bagian frameworknya ya. Nanti kita akan gunakan Vue gitu ya, Vue.js untuk framework JavaScript-nya. Jadi CSS-nya kita gunakan Bootstrap untuk frameworknya, dan JavaScript-nya nanti akan kita pelajari tentang Vue-nya ya. Jadi bukan hanya, kalau kita perhatikan dari sisi JavaScript sendiri, bukan hanya untuk interaktif dari sebuah website ataupun dari sebuah aplikasi ya. Karena dari JavaScript sendiri dia bisa dijadikan sebagai backend ya, sebagai backend, dan banyak memang untuk framework backend di JavaScript sendiri. Dan seiring perkembangan JavaScript juga bisa kita gunakan untuk mendevelop sebuah game gitu ya, dan bisa kita gunakan juga untuk IoT ataupun Internet of Things ya. Jadi JavaScript ini sendiri bukan hanya untuk interaktif ataupun dari sisi animasi untuk websitenya ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita implementasikan untuk si JavaScript ini. Tapi untuk bahasan di frontend ini kita lebih untuk interaktif ya. Jadi kita lebih ke bagian interaktif websitenya, serta nanti kita bahas untuk framework dari JavaScript itu Vue.js ya. Ya, itu tadi yang seperti yang dijelaskan di awal. Jadi JavaScript itu bukan hanya untuk interaktif saja, bisa dia gunakan untuk bagian backendnya, untuk bagian gamenya, IoT, bahkan untuk membuat sebuah aplikasi desktop ya. Jadi untuk tools yang akan kita gunakan dalam mempelajari ini, kita hanya butuh browser dan kode editor sebenarnya. Jadi kita nggak perlu untuk SAM lagi LAM ya. Jadi kita nggak perlu web server untuk di bagian JavaScript ini. Jadi kita cukup browser dan kode editor saja nanti untuk mendevelop kode program yang ada di JavaScript ya. Adapun di sini extension yang memang bisa kalian gunakan untuk mendukung proses pembelajaran kali ini nanti bisa kalian install ataupun kalian nggak install juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk memanfaatkan extension ya Anda sarankan untuk install gitu ya, nanti untuk di bagian Visual Studio Code-nya ya. Nah, live server ini apa, bracket pair ini apa, JavaScript ini apa, nanti silahkan kalian install. Nah, ini kalau yang bracket pair colorize ini sebenarnya sudah kalian install ya di pemrograman backend kemarin. Ada yang tanya, Hilmi, itu kenapa bracketnya step bracket warnanya berbeda? Nah, itu salah satunya dari hasil extension ini. Nah, kalau live server ini nanti ketika kita menjalankan sebuah script HTML, itu nanti kita akan dibuatkan sebuah local server development-nya ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan, taruhlah perubahan value dari sebuah variabel gitu ya. Jadi ketika kita mengextend ataupun kita menginstal ekstensi live server, itu tanpa kita mereload sebuah tab browsernya, itu secara otomatis nilai dari sebuah variabel itu akan berubah nilainya ya. Jadi secara real time gitu ya. Jadi kalau kita merubah, kita simpan, secara otomatis nanti value-nya akan berubah seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa kalian install di bagian kode editornya, nanti di bagian extensionnya. Lalu di sini untuk perbedaan JavaScript dan Java ya, karena JavaScript dan Java itu memang beda. Karena Java memang dia bahasa pemrograman yang untuk digunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas programming. Ya, kalau yang di bagian JavaScript ya digunakan untuk menjalankan aktivitas scripting gitu ya. Nah, jadi secara sederhana, programming dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengkodean sebuah instruksi untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu yang sesuai dengan algoritmanya ya. Jadi cara untuk menjalankannya bisa melalui kompilasi ataupun dikompil ya. Dan untuk perbedaan dari JavaScript dan
Java, meskipun nanti untuk dari beberapa sintak itu nanti ada kemiripan dari antara JavaScript dan Java, karena memang dia masih satu rumpun sebenarnya, masih dalam satu keluarga gitu ya. Nah, contoh di sini untuk perintah ataupun blok program dari JavaScript ya, ini didefinisikan dengan function console log gitu ya, meskipun nanti kita akan coba gunakan juga console log ini diantaranya untuk debugging gitu ya, debugging ataupun melihat dari sebuah error dari baris JavaScript kita ataupun kode JavaScript kita, karena nanti ketika kita melihat ataupun terjadi error di baris kode program kita tidak ditampilkan seperti kalian belajar PHP ataupun HTML gitu ya. Di errornya tidak ditampilkan baris keberapa, line keberapa, posisinya yang sebelah mana. Nah, kalau di JavaScript nanti tidak ditampilkan seperti itu, tapi kita bisa nanti memanfaatkan sebuah layanan di setiap browser kalian nanti ya, baik itu Chrome, Mozilla, ataupun kalau ya kalian yang masih pakai Opera itu nanti akan ada namanya tools untuk development ya. Itu kita gunakan konsol untuk melihat apakah kode program tersebut sudah ada terjadi error atau tidak. Nah, itu nanti dari situ terlihat baris keberapanya, posisinya mana, ataupun variabel yang kurang nanti akan ada informasinya. Itu nanti akan kita gunakan konsol gitu ya, konsol log ya. Jadi untuk perintah ataupun blok program di JavaScript itu tidak harus diakhiri dengan titik koma ya, berbeda dengan PHP ya. Kalau PHP setiap baris programnya itu harus diakhiri dengan titik koma, tetapi ketika kalian menuliskan kode JavaScript satu baris seperti ini ya itu harus diakhiri dengan titik koma. Ini sebagai pemisah ya antara kode program yang pertama dengan baris kode program yang selanjutnya ya. Jadi kalau hanya satu baris seperti ini maka tidak perlu dengan titik koma, tapi kalau kalian menulisnya satu baris seperti ini panjang gitu ya, jadi setiap barisnya nanti kalian harus akhiri dengan titik koma ya. Jika ditulis menjadi dua baris maka tidak perlu diakhiri dengan titik koma juga ya. Contoh console log seperti ini tidak perlu diakhiri dengan titik koma, dan ini juga tidak perlu menggunakan titik koma, ataupun kalau kalian ingin menggunakan titik koma pun boleh ya. Untuk console log diakhiri dengan titik koma, document write sampai lagi telah dengan titik koma. Nah, kalau document write ini sama halnya ketika kalian menampilkan sebuah teks dengan echo kalau di PHP ya, menampilkan sebuah tulisan ataupun teks di layar itu menggunakan document write seperti itu. Ataupun nanti ada beberapa fungsi yang memang kita pelajari, tapi nanti kita pelan-pelan untuk belajarnya. Kita akan coba bahas dulu bagian console log itu gimana cara kerjanya, document write itu nanti gimana cara kerjanya ya. Jadi ini nanti kurang lebih terkait perintah dan blok program yang akan kita pelajari di bagian JavaScript-nya. Ini kalau satu baris nggak perlu titik koma seperti ini. Kalau kalian menuliskan satu baris panjang seperti ini, jika ada dua kode program yang berbeda maka harus diakhiri dengan titik koma sebagai pemisah, dan kalau beda baris itu boleh ada titik koma dan boleh tidak ya. Lalu untuk sintak komentar di JavaScript ya, kalau slash itu untuk satu baris sama seperti PHP ya, untuk baris komentar satu baris slash, dan ada slash bintang untuk komentar lebih dari satu baris dan diakhiri dengan bintang slash ya. Kalau yang ini sama seperti apa komentarnya? Sama seperti komentar yang ada di apa? CSS ya, CSS ya. Jadi kalau yang ini untuk satu barisnya dia sama dengan PHP ya, untuk satu barisnya, dan kalau yang bintang slash dan slash bintang itu sama dengan yang ada di CSS gitu ya. Nah, ini tadi untuk terkait development environment ya. Jadi gimana seorang developer itu ingin berinteraksi dengan sebuah kode JavaScript ya. Jadi kita bisa melalui konsol yang ada di browsernya nanti, atau kita melakukan pengkodeannya melalui HTML ya. Jadi konsol tersebut dapat kita gunakan untuk live testing ya. Contoh tadi kalau kita sudah install live server di bagian extension code editor itu nanti akan lebih mudah. Jadi ketika ada
setiap terjadi perubahan ketika filenya sudah kita simpan, maka nanti akan terjadi perubahan secara real time dari sisi web servernya. Nanti akan kita coba praktekkan untuk instalasi ekstensinya seperti apa ya. Dan konsol juga nanti akan kita gunakan untuk mendebugging sintak yang error, yaitu nanti untuk di JavaScript kita gunakan konsolnya untuk melihat kira-kira baris yang error sebelah mana, apakah ada parameter ataupun variabel yang error, nanti akan kita lihat sebelah mana untuk menggunakan konsol. Lalu kalau kita ingin menggunakan HTML, ada beberapa cara ketika kita ingin menuliskan kode program JavaScript, terutama di HTML ya. Kita bisa gunakan dengan cara internal, kita juga bisa gunakan cara eksternal gitu ya. Nah, kalau internal itu nanti kita masukkan tag scriptnya, langsung kita menuliskan script JavaScript di dalam ataupun di antara teks scriptnya. Sama halnya ketika kalian menggunakan internal style gitu ya, kalian definisikan style di atas headnya seperti itu. Nah, kalau eksternal berarti kita buat file eksternal JavaScriptnya dengan format .js ya, taruhlah script.js ya, yang mana nanti ketika kita memasukkan ke HTML kita cukup masukkan teks script dan kita tambahkan sebuah atribut search gitu ya. Sama halnya ketika kalian mencari sebuah gambar, image search gitu ya, cari letak file JS-nya di mana, maka kita bisa menghubungkan antara kode HTML kita dengan JS-nya ya. Nanti akan kita coba buat dulu untuk file HTML-nya untuk menampilkan halaman dari si JavaScript-nya, ataupun nanti akan bisa kita gunakan untuk pelayanan konsolnya dari setiap browser. Jadi kita nanti bisa melihat beberapa script yang memang bisa kita gunakan melalui konsol ataupun HTML ya, sehingga kita nanti bisa berinteraksi dari JavaScript-nya ke JavaScript-nya gitu ya. Nah, ini untuk bagian penulisan JavaScript di HTML ya. Bisa menggunakan internal ataupun eksternal seperti sudah Anda sampaikan tadi. Seperti hanya kalian membuat kode program internal CSS gitu ya. Ada style, kode program di sini. Kalau eksternal berarti kita sertakan scriptnya dan kita cari letak filenya di mana. Atau latihan.js. Ya, berarti terdapat sebuah file dengan nama latihan.js yang nanti bisa kalian hubungkan lewat kode HTML kalian. Ya. Maka teman-teman silakan buka. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke pengkodean programnya. Nanti akan coba kita install dulu untuk extensionnya yang sekiranya dapat membantu kita untuk membuat kode program JavaScript ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman bisa membuat sebuah folder bebas di mana saja. Atau di sini ada praktek, mana ya? Praktek di sini nanti akan Anda buat untuk kode program yang JavaScript kita nanti akan kita buat, begitu baik dari internalnya ataupun eksternalnya nanti akan Anda masukkan ke dalam folder praktek ya, bebas kalian. Tidak harus di OPT, tidak harus di lam gitu ya, tidak harus di /opt, tidak harus di /var www html gitu ya. Kalian boleh buat di home, boleh di desktop, boleh di dokumen, bebas, asalkan foldernya kalian ingat dan rapih gitu ya, tidak acak-acak. Oke, teman-teman silakan buka dulu untuk kode editornya. Ini mohon maaf sebelumnya kalau suaranya kurang jelas ya. Teman-teman silakan buka untuk kode editornya. Dan akan kita coba install beberapa akan kita coba install extension kita tadi. Di antaranya ada apa namanya, F server, lalu ada bracket colorize seperti itu. Silakan dibuka. Aktifnya apa ya Pak? Kosong Pak?
Ya, kosong karena kita belum buat kode program di situ ya. Kita belum buat file di situ. Ya, kalian boleh buat folder praktek kosong yang nantinya di situ akan kita isikan untuk file-file kode program kita untuk pada bahasan ini, JavaScript ini ya. Yang pertama, kalian bisa install untuk yang bracket pair ini sebenarnya tambahan saja, tidak harus kalian install sebenarnya, tapi kalau mau install juga boleh. Ini lalu tadi ada live server, yang ini live server boleh kalian langsung install, dan JavaScript yang ini JavaScript ES6. Nah, ini untuk snippetnya, untuk snippet kode JavaScriptnya. Nah, jadi ada 3 nanti yang bisa kalian install, silahkan nanti. Ada bracket ini untuk bagian pewarnaan bracketnya, live server nanti untuk menjalankan local development-nya, dan untuk snippetnya kalian bisa gunakan JavaScript ES6 gitu ya. Ini nanti silahkan kalian install, nggak harus hari juga, nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita buat dulu file index.html di dalam folder praktek gitu ya. Tambahkan file index.html. Nanti untuk ekstensinya nanti silakan kalian bisa install setelah perkuliahan ini selesai ya. Jadi tidak harus sekarang juga, nggak apa-apa. Silakan buat folder praktik dan kalian buat file index.html, dan akan kita coba praktekkan bagaimana caranya penulisan kode JavaScript di HTML, baik itu dengan cara internal dan eksternal gitu ya. Kalian gunakan struktur HTML5 saja. Contoh di sini tambahkan heading 1, tambahkan misal belajar JavaScript gitu ya. Dengan cara internal kita berikan komentar internal script dan external script untuk text scriptnya, dan di sini nanti untuk membuat kode program internalnya, dan kita siapkan juga untuk text scriptnya untuk kode program yang eksternal. Nah, kita siapkan dulu 2 buah text script untuk eksternal dan internal. Ya, nanti untuk di eksternal kita tambahkan atribut search gitu ya. Jadi akan kita tambahkan sebuah file JS baru di sini, yang mana nanti ketika kita menjalankan index.html maka akan terhubung dengan file JavaScript kita. Ya. Jadi kalau untuk internal, contoh tadi ya, seperti yang ada di slide, kalian bisa gunakan console log. Kita akan coba gunakan console log untuk menampilkan outputnya ya. Dan di sini halo, saya belajar JS ya, silahkan dituliskan. Ini untuk bagian internalnya, kalian bisa definisikannya di dalam body ataupun di dalam tag head, itu sama saja nanti. Ini ada titik ya, jadi console.log halo, saya belajar JS. Jika sudah, coba kalian jalankan untuk index.html nya. Coba kalian minimize dulu ya, ini kecilkan, dan coba saya jalankan dulu index.html nya. Nah, seperti ini. Lalu belajar JavaScript ini hasil dari heading 1 kita tadi, dan console log saya belajar JS ini kenapa tidak tampil, karena dia
kita ingin menampilkan output ini melalui konsol ya. Maka kalian bisa kunjungi untuk yang di bagian konsol di setiap browsernya. Untuk yang kalian menggunakan Chrome, kalian bisa klik kanan, kalian inspect ya, coba kalian inspect dulu. Nah, di sini ada elemen, konsol, source, network, dan segala macamnya. Kita pilih konsol dan sini muncul tampilannya ya. Halo, saya belajar JS. Jadi dia tampilnya nggak di HTML-nya, tapi dia tampilnya melalui konsolnya. Lalu gimana caranya kalau kita ingin menampilkan di file HTML-nya? Jadi kita gunakan dokumen write ya, sama halnya kalau kita menggunakan echo gitu ya. Dokumen dot write. Halo, saya belajar JS juga ya. Maka kalau kita save, kita refresh, muncul di sini, halo, saya belajar JS juga. Halo, saya belajar JS, dia melalui konsol. Sedangkan dokumen write, halo, saya belajar JS juga, itu tampil di HTML-nya ya. Itu tadi kalau kita ingin menggunakan sebuah extension dengan nama live server gitu ya. Jadi kita bisa runningnya tidak perlu dengan mereload page-nya, kita cukup jalankan seperti ini. Kalau kalian nanti sudah install ya yang live server tadi, kita tinggal klik kanan, di sini ada open with live server, kita klik ya. Nanti kita akan dibuatkan port baru ya dari live servernya ya. Ini ada index.html, dan ini tadi kalau kita menjalankannya tidak menggunakan live server gitu ya. Dan yang sebelahnya ini sudah kita gunakan untuk live servernya. Coba kalau kita inspect, kita pergi ke konsol ya. Itu nanti terjadi perubahan secara real time gitu ya. Contoh kita ubah, ini yang menggunakan live server ya. Jadi nanti kita reload, setelah kita save filenya maka akan berubah. Contoh yang di bagian konsol, contoh saya akan gitu ya. Kalau kita save, Ctrl S, langsung muncul, halo, saya akan belajar JS, tanpa kita mereloadnya ya. Jadi ketika kita save, secara otomatis dia mereload, langsung berubah tampilannya. Contoh yang ini, halo, saya Zaki belajar JS juga. Artinya kalau kita save, berubah. Halo, saya Zaki belajar JS juga. Di sini halo, saya akan belajar JS. Ini kalau kalian menggunakan extension dengan nama live server ya. Jadi live server ini bukan hanya bisa kalian gunakan untuk di JS juga ya, bisa kalian gunakan untuk PHP, bisa kalian gunakan untuk HTML ya terutama. Tinggal diklik kanan, open live server ya. Kan ini kan kalau di konsol ya, fungsi dari konsol sendiri untuk apa ya Pak? Itu tadi untuk mendebugging. Contoh ada error ya, contoh kita contohkan deh. Contoh kalau yang ini console.log, penulisannya ketika kita ingin menampilkan sebuah output teks gitu ya di dalam konsolnya, itu menggunakan console.log. Tapi coba akan kita errorkan ini pada programnya, tidak ada titiknya, berarti kan secara otomatis error ya. Coba kita hilangkan. Nah, lihat penulisan seperti ini console log gitu ya. Kalau kita simpan, di sini sudah ada keterangan errornya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari sisi tampilan HTML-nya saja, dia tidak akan menampilkannya. Beda dengan HTML. Ketika ada variabel yang belum didefinisikan taruhlah ya, lalu kita ingin menampilkan variabel tersebut, ada errornya. Undefined variabel apa, baris keberapa. Nah, tapi kalau di JavaScript tidak ditampilkan langsung secara ini, real time di dokumen HTML-nya, maka kita bisa ketahui untuk baris errornya bisa dilewat konsolnya ya. Contoh di sini, consoling is not defined,
index.html baris ke-16. Nah, kita bisa tahu, oh tahu nih, index.html baris ke-16 ternyata ada yang error. Oh, di sini ternyata kurang titik, kita tambahkan titik, kita save, jalan lagi. Ya. Bukan hanya di fungsi console log saja sebenarnya, tapi nanti kalau kita sudah berhubungan dengan sebuah variabel taruhlah ya, ternyata kita menampilkan sebuah variabel yang salah, itu nanti akan ditampilkan di sini, undefined variable di file apa baris keberapa, gitu ya. Jadi salah satunya untuk debugging gitu ya. Kalaupun nanti kalian menjalankan ataupun membuat script JS di dalam file kalian, nanti kalau kalian menggunakan Laravel gitu, itu ketika kok ini scriptnya kok nggak jalan yang bagian JavaScriptnya, jadi kan nggak akan ditampilkan di browser yang di bagian index HTML-nya ataupun file HTML-nya. Jadi kalian bisa coba cari di bagian konsolnya, kalian telusuri sekiranya baris yang mana yang memang error, yang menyebabkan program kalian nggak jalan gitu ya, bisa melalui konsolnya ya. Oke. Jadi mungkin dari kalian tampilannya ada yang beda ya, mungkin ada yang dari sebelah kanan atau sebelah kiri, itu bisa kalian ubah saja di sini. Ada titik 3, customize to DevTools ya. Ini untuk ke kanan, inspect-nya ya. Kalau kalian ingin ke kiri ya ubah aja ke kiri, ke kanan. Kalau pengen ke bawah ya ubah aja ke bawah. Nah gitu. Ya. Nanti silakan diletakkan sesuai dengan kalian saja. Nyamannya enak di bawah, di kiri atau di atas. Ya, jadi ketika menginspect nanti akan tampilnya seperti itu. Di sini ya, titik 3. Ini untuk ke kanan, untuk ke kiri, ini lagi untuk ke bawah. Ya, bebas. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi itu ya. Jadi kurang lebih untuk yang di bagian dokumen write itu hampir sama dengan kalau kalian di PHP menggunakan echo gitu ya. Menampilkan teks ataupun layar di dokumen HTML -nya. Nah, kalau untuk yang di bagian console log itu tadi salah satu untuk mencari baris yang error kalau memang ada error ya, sehingga menyebabkan program kita ini nggak jalan nih fungsinya nih. Setelah kita definisikan function dengan JavaScript, kok functionnya kok nggak jalan, yang harusnya menampilkan alert gitu ya, tapi nggak jalan gitu ya. Itu bisa kalian debugging, kalian cari yang di bagian konsolnya, klik kanan, inspect, lari ke konsol, nah nanti akan ada error ya. Dan ini adalah satu kelebihan dari bagian konsolnya, meskipun kita tidak membuat sebuah kode program di sini, kita bisa membuat sintak JavaScript-nya bisa melalui konsolnya. Itu tadi ya. Karena ada dua cara tadi untuk kalian berinteraksi dengan JavaScript-nya. Kalian bisa melalui konsolnya, kalian juga bisa melalui dokumen HTML ya, baik itu internal ataupun eksternal. Ya, untuk yang di bagian konsol kita coba lewati dulu. Ini tadi yang bagian internal sudah ya. Berarti kita definisikan di sini untuk kode JavaScript-nya langsung. Contoh kalau kita ingin menggunakan ataupun kita mendefinisikan sebuah file JS yang akan kita interaksikan ataupun akan kita hubungkan dengan file HTML kita. Ya, berarti kita butuh sebuah file dengan format .js ya. Oke, silakan teman-teman buat file JS baru. Taruhlah kita di sini namanya script gitu ya. script.js ya. script.js dan di dalam index.html sertakan juga untuk file script.js nya, karena kita ingin menghubungkan file index.html kita dengan file script.js kita dengan cara eksternal tadi. src namanya apa? script.js. Lalu gimana caranya? Ternyata yang script.js ini dia berada di dalam folder, ya sertakan aja. Contoh folder apa gitu ya, folder /script gitu ya. Sama ketika kalian ingin mengakses gambar gitu ya, ataupun resource yang lain. Contoh yang kemarin ada vendor /apa sama. Nah, mungkin kalian nanti berpikiran, oh kalau JavaScript kita taruhkan di luar ini kurang rapih susunan foldernya. Jadi kalian buatkan folder khusus JS gitu ya. Berarti nanti di sini JS/script gitu, ataupun
css/.css gitu ya, memang dia formatnya .css, bisa seperti itu ya. Ya, ini untuk cara eksternalnya. Berarti di bagian scriptnya coba kita tampilkan, kita gunakan dokumen sederhana saja, right. Contoh, kita definisikan ini teks dari eksternal gitu ya. Kalau kita save, ini teks dari eksternal gitu. Kayak ini. Halo, saya Zaki, belajar CS juga. Ini teks dari eksternal gitu. Atau bisa kalian tambahkan di sini \n gitu ya. Nah, ini bisa juga di save \n untuk /n atau /n gitu. Harusnya \n ya. Oh, di sini ya, berarti bukan di sini, tapi di bagian indeksnya. Sini berarti \n. Oh, nggak ada spasi ya. Kalau kita kasih br, harusnya kalau kita kasih br juga nggak bisa. Nanti akan kita coba bahas untuk bagian spasinya ya, ataupun membuat line baru. Tidak ada. Harusnya \n bisa nih. Atau membuat new line. Ya, tapi setidaknya di sini sudah tampil ketika kita mendefinisikan sebuah JavaScript dengan cara internal ataupun eksternal. Ya. Yang ini tadi script ini tadi dengan cara internal. Kita coba komen, dan ini dengan cara eksternal. Ini teks dari eksternal. Tambahkan misal JavaScript gitu ya. Eksternal JS gitu ya. Save. Karena menggunakan live server tanpa kita reload, sudah otomatis reload sendiri. Ya. Itu tadi cara untuk bagian internal dan eksternal. Definisian tipe JavaScript dengan cara internal dan eksternal. Selanjutnya tadi salah satu kelebihan dari konsol ya. Jadi kita tidak harus membuat kode programnya selalu dengan HTML kita ataupun dengan file JS kita. Tapi kita juga bisa mendefinisikan script HTML melalui konsolnya. Gitu ya. Contoh di sini kita buat alert gitu ya. Alert gitu ya. Alert taruhlah halo. Halo gitu. Kalau kita enter muncul alert. Halo. Ya. Tapi kelemahannya ya kalau kalian di sini kalian tidak bisa save filenya ya. Berarti kalian langsung real time yang di bagian konsolnya. Ataupun kalian ingin menggunakan sebuah pop-up lagi ya, karena kalau di JavaScript itu ada banyak pop-up yang bisa kalian gunakan ya. Salah satunya ada alert, salah satunya lagi ada namanya prompt gitu ya. Seperti ini kalau kita tulisannya memasukkan ID user gitu ya, taruhlah user ini. Kalau kita enter ini oke. Masukkan ID user, teman ID berapa, oke. Ini kalau kalian menggunakan prompt, dan value-nya memang sudah kita dapatkan di sini ya. Atau kita tuliskan lagi prompt lagi. Contoh di sini kita copy, kita paste ke sini. Untuk kita gunakan name ya, taruhlah 011.021.7106. Enter, kita dapatkan value-nya 011.021.7106. Ataupun biasanya kalau kalian ingin memanfaatkan dalam sebuah fitur CRUD ya, jadi ketika user ataupun seorang admin ingin mendelete sebuah data di dalam dashboardnya, itu nanti muncul pop-up yang ingin mengkonfirmasi apakah data tersebut yakin Anda untuk hapus. Nah, kalian bisa juga melakukan
konfirmasi tersebut melalui pop-up yang ada di JavaScript ya. Kalau tadi alert untuk munculkan alertnya, prompt tadi salah satu tadi untuk membagian input ya yang ada di usernya. Contoh tadi masukkan ID usernya. Setelah kalian input, kalian bisa dapatkan di sini untuk value-nya sesuai dengan inputan user. Dan kalau untuk bagian konfirmasi ataupun confirm gitu ya, di bagian JavaScript terdapat juga sebuah pop-up dengan nama confirm gitu ya. Contoh pesannya, apakah Anda yakin menghapus data ini? Oke. Nah gini. Jadi kalau kita enter, muncul. Ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya. Jadi kalau kita oke, taruhlah nanti tinggal mainan di kalian saja. Kalau kita oke, berarti nanti kita arahkan ke bagian function delete gitu ya. Kalau nanti memang dia seperti itu. Function delete berarti kalau di cancel tidak ada aksi sama sekali. Ya. Contoh nanti ada tampil data ya. Banyak data yang nanti kalian tampilkan dengan array ataupun dengan for each gitu ya. Contoh data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Yang masing-masing row tersebut ada aksinya ya. Yang sudah kita buat sebenarnya di pemrograman backend juga di semester 1 ya. Untuk rootnya kan jadi ada detail, ada edit, dan ada delete. Nah, jadi ketika seorang user ingin mendelete sebuah data, tidak langsung hilang datanya, tapi kita pastikan dulu ya, kita munculkan pop-up dulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, barangkali kan kita nggak tahu nanti usernya apakah dia ngantuk tiba-tiba klik selesai datanya hilang semua. Ya, jadi ketika user mengkliknya, datanya tidak langsung hilang, tapi muncul dulu pop-up-nya. Ya, apakah Anda yakin menghapus data ini? Ketika di oke, tinggal kalian arahkan ke bagian function delete-nya. Contoh di controller mana, function apa. Kalau cancel berarti tidak ada aksi sama sekali. Ya. Jadi bisa kalian akali di sini. Jadi kalau kita copy lagi. Jadi kalau di cancel dia value-nya false. Jadi kalau di oke, maka value-nya true. Nah, value ini ya ini bisa kalian dapatkan nih. Dari value ini bisa kalian mainkan di sini. Jika hasil pop-up-annya tadi true, ya artinya berarti kan kalau true seorang user berarti milihnya yang oke. Dia berarti ingin menghapus data tersebut. Ketika true, berarti arahkan ke controller mana, fungsi yang mana, sebagaimana untuk fungsi delete kalian nanti, destroy gitu ya. Nanti kalau false ya berarti nggak ada aksi sama sekali, tinggal kalian balikkan lagi datanya ke index gitu ya, return view index gitu. Atau biarkan saja dia secara otomatis akan balik ke bagian index. Itu nanti untuk mainan kita. Ya, jadi nanti akan kita hubungkan tuh bagian backendnya dan frontendnya. Setelah terjadi. Ini salah satu sederhananya untuk interaktifnya ya. Jadi antara sistem dengan user itu setidaknya seperti ada sebuah interaksi gitu ya. Jadi seorang user tanya nih, seorang sistem tanya. Sebuah sistem tanya, apakah Anda yakin menghapus data ini? Oh, user yakin nggak ya? Oh, oke, yakin. Klik oke. Dapat true, kalian lempar ke fungsi destroy atau fungsi delete. Gitu ya. Ini nanti untuk apa namanya? Alert-alert yang memang nanti bisa kalian gunakan ya. Bisa gunakan prompt, bisa gunakan alert, atau bisa kalian gunakan confirm gitu ya. Itu untuk yang di bagian tadi ini inisialisasi JavaScript-nya, baik itu dengan cara internal dan eksternal dengan dokumen HTML kita, dan ini untuk yang di bagian kita membuat kode program langsung dengan konsolnya, dan ini kita tadi sudah praktekkan untuk yang di bagian pop-up-nya ya, ada confirm, prompt, dan alert. Ya, meskipun di sini juga kita nggak harus juga melalui konsol gitu ya, kita tinggal buat alertnya ini yang di bagian bisa di JS-nya ataupun di bagian internalnya. Jadi nanti setiap ada perubahan data bisa kesimpan. Nah, kalau di sini kan dia tidak kesimpan di dalam file kita gitu ya. Tapi di sini akan real time langsung untuk di bagian kode JavaScript kita, konsol gitu.
Jadi selain mendebugging, kita juga bisa langsung membuat kode program JS di sini. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Untuk inisiasi internal dan eksternal serta tadi pemanfaatan konsolnya, ada alert di sini ya. Berarti kalau kalian definisikan di sini gimana, ya udah berarti tulis aja di sini. Contoh kita gunakan yang eksternal. Kita berarti di sini definisikan, taruhlah ini ada komen untuk satu baris slash gitu ya. Contoh di sini alertnya ada banyak, bukan hanya ada satu gitu ya. Alert. Contoh Assalamualaikum. Kita buat alert lagi. Alert. Perkenalkan. Kita buat alert lagi. Nama saya adalah alert lagi. Ecep. Ya, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah Ecep. Kalau kita save, berarti di sini muncul deh Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum ini berasal dari pop-up yang pertama. Kalau kita oke, dia pergi ke pop-up yang kedua. Perkenalkan. Kita oke lagi. Nama saya adalah, kita oke lagi, Ecep. Oke lagi, selesai. Ya, itu kalau kalian definisikan alertnya seperti ini. Jadi selama yang alert yang pertama tidak di oke, tidak di kalian ketikkan oke ataupun kalian klik button oke, maka alat-alat yang lain tidak akan berjalan. Maka selama alat yang pertama itu belum di oke, maka dia akan terus reload untuk yang di bagian file indexnya. Satu kita simpan ya. Nih. Ini kalau belum kita oke, kalau kalian perhatikan di sini filenya masih reload, menunggu aksi dari usernya. Oke, muncul lagi, perkenalkan, oke lagi, nama saya adalah Ecep. Oke, selesai. Ya, sampai alert terakhir kalau sudah ada aksi untuk button oke-nya, maka reload untuk page ini sudah selesai. Ya. Maka kalian juga nanti nggak perlu buat alert yang banyak-banyak, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Ya. Alert itu untuk apa? Nanti juga bisa kalian customize. Ya. Bukan hanya nanti muncul alertnya bukan hanya lewat atas gitu taruhlah. Ini dari tengah atau dari samping atau dari bawah. Itu nanti tadi. Ya, tapi setidaknya di sini kalian bisa menggunakan sebuah fungsi ya. Tadi ada untuk alert, ada pro dan ada confirm. Ya, karena di JavaScript ini nanti kita juga belajar tentang variabel ya. Ada tipe data, lalu ada operator-operator ya, sama halnya ketika kalian belajar di PHP. Ya, jadi kurang lebih sama nanti yang akan kita pelajari, ada if juga, nanti ada variabel, ada loopingnya. Ya, mungkin hanya beda hanya di bagian notasinya saja. Ya, jadi secara prinsip sama. Ya, jadi if itu nanti untuk pengkondisian, jika ada kondisi yang lebih dari 2 ataupun hanya 2, nanti bisa kalian menggunakan if atau kalian menggunakan switch. Kalau looping for gimana, itu nanti mungkin hanya beda di bagian notasinya ya. Kalau di JavaScript itu nanti tulisan variabel seperti apa, kalau di PHP itu seperti apa. Jadi secara fungsi sama ya, sebuah variabel berarti menampung sebuah nilai gitu ya. Jadi kita tampung dari value tersebut, kita tampung ke dalam sebuah variabel. Dan setiap variabel itu nanti akan dinamik, bisa berubah ya, kecuali variabel dengan tipe konstan ya, konstanta, maka dia nilainya akan tetap ya. Ya, kalau kita definisikan variabel seperti apapun, contoh nama sama dengan apa, contoh kalau di PHP dolar nama sama dengan Ecep gitu ya. Contoh kita timpa lagi, kita berikan value lagi di bawah, dolar nama sama dengan Mahmud taruhlah. Jadi ketika kita echo dolar nama gitu ya, kalau di PHP, maka dia yang tampil adalah Mahmud, bukan Ecep ya. Tapi kecuali sudah kita definisikan konstan, cons gitu ya, nama, dolar nama, Ecep, maka setelah kita timpa lagi nanti ketika konstan itu kan tidak boleh untuk variabelnya sama gitu ya. Variabel konstan itu tidak boleh sama, jadi nilainya pasti tetap
kecuali hanya dolar nama saja tadi. Kalau kita timpa integer pun nanti berubah datanya akan integer. Ya, itu nanti sama penerapannya kalau di JavaScript. Ya, itu tadi hanya beda di bagian sedikit di notasinya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Untuk internal, eksternal yang di bagian konsolnya juga, dan alert tadi ya. Atau kalian juga bisa di sini misal kombinasikan untuk alertnya ya di JS ya. Taruh di sini ada komen. Kita coba buat untuk promnya, prom gitu ya. Atau di sini masukkan ID user gitu ya. Kecil saja user ya. Kalau kita save maka muncul, masukkan ID user. Setelah kita masukkan salah 011027106, kita oke. Loh, kok nggak tampil ya? Padahal kalau kita tadi yang di bagian console log ya, kalau kita menggunakan console seperti ini dia langsung tampil value-nya. Tapi sedangkan di sini kalau kita mendefinisikan script-nya langsung yang di bagian JS-nya, baik itu secara internal ataupun eksternal, di sini tidak kita tangkap ya. Atau kalau tadi kita di sini kan ditangkap untuk value yang ditampung di bagian promnya. Kita masukkan ID user gitu ya, kita paste prom ya, masukkan ID user gitu ya, tik 2 tik ya. Kalau kita enter muncul 01102171006, enter, ada di sini value-nya. Kalau kita memang definisikan langsung di konsolnya ya. Tapi ketika kita definisikan melalui script eksternalnya, di sini tidak muncul. Caranya gimana? Berarti kita simpan ke dalam sebuah variabel ya. Tapi itu nanti setelah kita bahas dulu untuk variabelnya. Tidak, ini kita simpan dulu untuk kita coba nanti ketika kita sudah bahas variabel, akan kita coba lanjutkan untuk promnya. Gimana caranya nanti hasil usernya itu nanti akan kita tampilkan. Tapi sampai sini dulu, kalian ada yang ditanyakan nggak? Tadi untuk definisi ataupun penulisan kode program JS nya di HTML, begitu dengan internal atau eksternal seperti ini. Ini Anda rasa teman-teman sudah paham. Ini untuk ekstensinya nanti boleh kalian install, boleh tidak. Untuk sintak komentarnya ada yang ditanyakan? Ini untuk di bagian internal scriptnya dan external scriptnya sebelum kita masuk ke bagian penulisan variabel. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjut. Kita bahas selanjutnya adalah penulisan variabel gitu ya. Jadi variabel yang untuk menampung value gitu ya, sama pengertiannya kalau kalian belajar di PHP ya. Lalu untuk penulisan variabel di JavaScript ini tanpa kalian harus mendefinisikan tipe datanya ya. Beda kalau kalian menggunakan Java ya, kalian harus definisikan dulu untuk tipe datanya. Taruhlah string nama value-nya apa, yaitu kalau di Java ya. Kalau di JavaScript ini sama seperti PHP ya, kalian tidak perlu untuk menyertakan tipe datanya. Nah, nanti akan secara otomatis di generate ataupun di JavaScript tahu nih, oh value dari sini ini udah otomatis number taruhlah, ataupun dari sini sudah otomatis string gitu ya, ataupun char gitu, ataupun null, ataupun boolean gitu. Jadi nanti secara otomatis dari JavaScript sendiri ini bisa tahu sesuai dengan value yang kita inputkan ya. Berarti kalau nilainya 1, 2, 3 ya berarti ini number gitu ya. Nanti akan kita bahas juga untuk bagian tipe datanya. Nah, ini untuk penulisan JavaScript, penulisan variabel di bagian JavaScriptnya itu diawali dengan keyword var ya. Sebenarnya ada 3 untuk penulisan variabelnya. Boleh kalian awali dengan var, boleh kalian awali dengan let ya, let. Bisa kalian juga awali dengan cons gitu ya. Jadi nanti kalau untuk cons itu untuk sebuah variabel dengan tipe data konstanta. Nah, kalau var sama let itu sama sebenarnya. Cuma bedanya nanti di bagian scope-nya ya, ataupun di bagian jangkauannya. Ya.
Jadi kalau untuk let, kalau kita definisikan variabel dengan keyword let, contoh let nama gitu, ketika kita akses di luar bracket yang memang sudah menjadi wilayahnya, itu nanti tidak akan ditemukan karena memang skopnya lebih terbatas untuk letnya. Jadi kalau var dia memang global gitu ya, baik kita akses di bagian skopnya ataupun di luar skopnya, itu pasti nanti akan kebaca kalau menggunakan var. Itu nanti kalau menggunakan let itu pasti nanti akan dibatasi ya, tapi itu nanti kalau kita bahas berarti nanti teman-teman paham ya. Tuh yang pertama diawali dengan keyword var, bisa juga let, bisa juga const ya. Dan penulisan variabel juga di bagian JavaScript dia case sensitif ya, berarti perlu teman-teman perhatikan di sini huruf besar kecilnya ya. Tidak boleh mengandung spasi ya. Contoh var nama spasi user, itu salah, itu nanti tidak akan kebaca ya, karena itu nanti dianggapnya sebagai dua argumen yang berbeda antara nama dan user ya. Lalu untuk penulisan yang panjang itu seperti apa ya, bisa kalian lakukan. Contoh nama underscore user, taruhlah nama n nya kecil, taruhlah ya, atau seperti ini untuk pendefinisiannya. Nah ini untuk yang di bagian promnya kita komen dulu, blok komen, ini untuk pendefinisian variabel ya, bisa kalian gunakan var seperti ini. Contoh var nama, nah ini masih kebaca var nama, tapi di sini masih belum ada value nya ya. Nanti kalau kita sudah belajar dengan tipe data ini kita akan tahu nih, apakah nama ini tipe datanya number, apakah boolean. Kalau kita definisikan tanpa value itu nanti akan menjadi tipe data apa, itu nanti. Tapi di sini yang akan kita bahas dulu untuk bagian variabel ya. Contoh di sini var nama gitu ya, kita pakai titik koma. Contoh var nama user, nah ini nggak boleh ya. Kalau kita save ya, kita coba lihat di kode program kita lihat yang di bagian konsolnya error nih, unspecified identifier script.js nomor 11. Nah ini, jadi antara nama dan user itu dianggap sebuah dua argumen yang berbeda. Berarti kalau kalian ingin maksa misalnya nama variabelnya tetap ingin nama user, ya udah kalian bisa lakukan sebagai sini, nama underscore user. Maka kalau kita save tidak lagi ada error di bagian konsolnya ya, untuk debuggingnya tadi ya. Jadi kalau seperti ini nama spasi user, kalau kita save ada error, ada keterangannya di sini, filenya script.js nomor 11 ya, ini ada error. Selain tadi kalian bisa menggunakan panjang seperti ini, kalian juga bisa gunakan untuk yang camel case ya. Kalau di PHP camel case gitu ya, n nya besar, u nya n nya kecil, u nya besar, bisa juga seperti ini, atau juga bisa seperti ini, n nya besar, u nya besar gitu ya. Nah ini juga bisa. Nah yang kedua, tidak boleh mengandung angka, tidak boleh diawali dengan angka. Contoh var 123 nama, nah ini nggak boleh. Kalau kita save error di sini, unvalid token tuh script.js nomor 14. Tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh mengandung angka. Contoh nama 1 gitu ya, ini masih kebaca. Contoh nah 123, ini masih kebaca. Boleh mengandung angka tapi tidak boleh diawali dengan angka. Ataupun kalian di sini menggunakan apa namanya di sini, persen gitu ya. Ini nanti akan kebaca sebuah operasi di sini ya. Ataupun kalian menggunakan dan gitu, ataupun menggunakan bintang. Tapi di sini kalian bisa gunakan sebagai dolar ya. Contoh var dolar nah 123 ma gitu ya, ini masih bisa ya. Contoh var dolar apa gitu, masih bisa. Tadi dia tidak boleh diawali dengan angka. Teman kalian menggunakan pagar ataupun akeong gitu ya, akeong yang ini nanti akan error. Teman kalian menggunakan pagar gitu ya, ini boleh mengandung dolar.
diawali dengan rola, boleh mengandung angka dan tidak boleh diawali dengan angka. Yaitu nanti setiap value yang kita tampung di sini, contoh meskipun sama ya, contoh seperti ini, nama, var, nama, gitu ya, ataupun var, nama. Ini meskipun sama-sama nama, ketika kita definisikan di sini value-nya, contoh yang ini kita hapus, kita gunakan yang besar saja di sini. Nah, di sini ada dua variabel ya, dengan mempunyai sama ya, ada nama, cuma di sini bedanya kecil semua dan di sini n-nya besar. Kalau di sini var nama sama dengan chat, gitu ya. Sini, tuh Mahmud. Berarti var nama yang di awal dengan var nama yang kedua itu value-nya beda. Tidak bisa kalian samakan karena dia tipenya case sensitive. Ini perlu diperhatikan juga nanti untuk penulisan variabelnya. Berarti kalau kita tampilkan di sini contoh dokumen write gitu ya. Nama, kalau kita juga tampilkan dokumen write nama, filenya akan beda ya, Ecep dan Mahmud ya, nanti akan nilainya beda. Maka perlu yang diperhatikan kalian juga tentang penulisan variabel yang karena dia sebuah variabel di JavaScript terbaca dengan case sensitive ya. Begitu kalau ada underscore, ada besar kecilnya perlu diperhatikan. Rawan typo, rawan error ya. Ini tadi untuk bagian variabel. Lalu untuk cara penulisannya bisa kalian gunakan var nama, b ya, var a, b, c itu seperti ini, atau kalian definisikan juga value-nya langsung ya. Jadi kalau ada deklarasi variabelnya, inisialisasi dan assignment-nya ataupun pemberian dari value-nya bisa juga seperti ini ya, ada var a sama dengan 1, b sama dengan 2, c sama dengan 3, tapi kalian dibuat susun ke bawah seperti ini juga bisa, var a, var b, var c. Nah yang 4 ini sebenarnya bisa tapi tidak disarankan ya. Bisa juga kalian seperti ini tapi tidak disarankan. Nanti untuk kedepannya kalian buat sebuah variabel JavaScript nanti seperti ini ya. Karena memang tadi kalau untuk aturan di JavaScript sebuah variabel itu kalau nggak diawali dengan var, diawali dengan let, dan juga diawali dengan cons ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan untuk penulisan variabelnya ya. Ini tadi untuk case sensitive ya. Bisa jadi ketika value-nya kalian lakukan di sini beda-beda ya. Nanti ketika kalian tampilkan pasti value-nya beda-beda sesuai dengan variabel yang kalian definisikan. Jadi perlu diperhatikan nanti untuk penulisan variabelnya. Oke, gimana? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, ini kalian dari tadi diem aja nih, gimana? Halo, masih hadir? Ya, masih Pak. Ya. Gimana sampai sini masih aman? Aman Pak. Enggak, Pak. Kalian dari tadi diam-diam aja, Anda takut kalian tiba-tiba bablas ini. Kan kalau kalian bablas, Anda sia-sia nih ngomong sendirian. Pak, kalau array di JS Nah, itu nanti akan kita bahas tipe data gitu ya. Jadi kalau di JS itu tidak terbaca sebuah tipe data array ya. Tapi nanti akan terbaca sebuah tipe data meskipun kita definisikan secara array gitu ya. Itu nanti akan terbaca sebagai objek gitu ya. Tapi itu nanti kalau kita memang sudah belajar tentang tipe data. Dia terbacanya bukan array meskipun kita definisikan secara array kalau di PHP ya. Dengan bracket kurung kurawal gitu ya, ataupun kurung siku kalian definisikan di situ
value array contoh 1, 2, 3, 4, 5 itu kan itu tipe datanya array kalau di PHP ya. Kalau kita cek tipe datanya array. Nah, kalau di JavaScript itu tidak dikenal dengan tipe data array sebenarnya, lebih dikenal dengan tipe data objek, artinya objek dari array gitu. Nah, di sini kalau kalian pengen melihat sebenarnya tipe data ini yang accept ini tipe datanya apa, kalau kalian perhatikan di sini pasti string ya. Ini kalau didefinisikan dengan double quote gitu ya, petik 2, ataupun kalian definisikan di sini menggunakan petik 1 pun bisa sebenarnya. Nah, di sini petik 1 bisa, ataupun kalian menggunakan dengan cara trik ya. Trik tuh yang di sini atau var nama user sama dengan, nah trik tuh yang ini nih, bisa juga seperti ini. Contoh Mamang Suramang. Nah, di sini bisa juga pakai ini, pakai trik gitu ya. Coba kalian kalau di keyboard komputer itu ada di samping angka kalau nggak salah ya. Di atas itu ada yang nama kayak kutip kecil seperti ini, itu dengan nama trik gitu ya. Kalian juga bisa definisikan di sini. Simbol trik namanya. Coba anda besarkan ya. Jadi kalau dibilang kutip, ini bukan kutip ya. Simbol trik namanya. Kalau ada nama, ini kalau kalian menggunakan tipe data string ya, bisa double quote, single quote, dan bisa juga dengan simbol trik seperti nama Maha Ecep, nama Mahmud, nama user Mamang Suramang. Bisa juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tapi ini nanti akan kita coba lebih dalam lagi kalau kita bahas tipe data string. Mantap lihatnya. Oke, kita lanjut ya. Itu variabel ini ya teman-teman sudah paham. Case sensitive, nah ini yang sering kalian tekankan karena ada kebiasaan dari kalian, ada yang suka lebih kreatif gitu ya buat nama variabelnya di aneh-aneh. Nanti rawan untuk typo, rawan untuk error. Jadi nanti tolong diperhatikan untuk penulisan variabelnya. Kalau bisa ketika pas praktikum ya disamakan saja. Kecuali nanti ketika kalian ngoprek sendiri boleh. Kalian mau pakai style, pakai cara kebab style atau pakai cable cache boleh. Tapi yang perlu diperhatikan aturan-aturan penulisan variabelnya harus terpenuhi ya. Tidak boleh diawali dengan angka, boleh mengandung angka, boleh menggunakan dolar, dan tidak boleh menggunakan karakter-karakter yang tadi ada keong, ada persen dan segala macam itu nanti. Nah, ini untuk perbedaan penulisan variabel dengan keyword let dan keyword var ya. Contoh di sini kita gunakan looping ya, jadi kurang lebih formatnya sama untuk looping ya. Looping for kita gunakan saja looping for, meskipun nanti akan kita coba bahas looping for. Contoh di sini kita definisikan for index, ini sebuah variabel. Kita definisikan indeksnya diawali dengan keyword let ya, bukan dengan keyword var. Ya, contoh for, kita bilang for let index itu value-nya 0 jika index lebih kecil daripada 5. Ini masih sama formatnya. Ini kita lakukan increment di sini, artinya indeks akan ditambah 1 selama nilai dari indeks itu lebih kecil daripada 5. Lalu kita tampilkan di console log, meskipun di sini bisa kita tampilkan menggunakan dokumen write gitu ya. Tapi kita coba tampilkan dengan console log dulu. Console log nilai i, ini indeks misalnya. Nilai indeks gitu ya, sama dengan indeks. Indeks itu dari variabel yang ini. Dan untuk operator penggabung string ya, ataupun concat. Kalau di PHP kalian menggunakan titik. Kalau di JavaScript kalian menggunakan plus. Nah, plus ini sama seperti yang di mana kalian pelajari? Sama kayak yang di mana? Operator penggabung string kalau kalian menggunakan plus. Lupa Java ya. Ya, sama halnya dengan ada yang di Java.
Jadi kalau di PHP cukup titik apa, meskipun di sini di PHP juga bisa kita langsung definisikan di sini. Berarti kalau indeks kita representasikan sebagai variabel, berarti di sini bisa kita tulis langsung nilai i.2 dolar indeks gitu ya. Karena untuk di PHP double quote dia memiliki sebuah tambahan keistimewaan ya. Nanti kalau kita definisikan variabel di sini bisa langsung kebaca. Nah, itu kalau di PHP. Apakah kalau di JavaScript double quote ini masih memiliki kesaktian yang sama? Artinya kalau kita definisikan di sini variabel di sini apakah kebaca atau tertulis malah variabelnya? Contoh di sini nilai i.2 indeks gitu ya. Nah, kalau di PHP kan berarti bisa terbaca untuk value dari indeksnya. Nah, kalau di JavaScript apakah masih sakti nggak nih si double quote ini? Nanti kita coba deh. Sekarang kalian coba kita copy ya. Bukan kita, saya. Kalau kalian tulis. Saya copy, masukkan ke script sini saja ya. Kita minimize dulu. Nah, di sini kita gunakan yang live server. Berarti kalau kalian yang belum diinstal live servernya berarti ya rajin-rajin untuk refresh page-nya. Nah, ini untuk variabelnya ana comment. Lalu di bagian scriptnya di sini ana paste di sini. Ya. Coba ana nggak tampilkan dulu untuk konsoloknya deh. Nah, gini dulu. Paste. Berarti kalau kalian tulis kan, silakan ditulis. Ana besarkan deh. Jadi kita coba menampilkan outputnya melalui konsolok. Nilai indeks gitu ya. Nilai i di sini, nilai indeks ya, berarti ya. Coba kalian tulis programnya dan coba kalian lihat tampilan di konsolnya. Apakah indeksnya muncul atau tidak? Ya, muncul Pak. Ada error di situ? Coba ya, ana save dulu dan ana coba lihat di live servernya, ana inspect konsol. Nah, di sini indeksnya muncul ya teman-teman. Ada nilai indeks 0, nilai indeks 1, nilai indeks 2, 3 dan 4, tapi di sini ada keterangan error di sini. Ya, harusnya kan setelah nilai indeks keempat muncul lagi tulisan ini, variabel indeks diakses di luar looping, koma nilai indeks sama dengan apa? Harusnya kan gitu ya. Tapi di sini ada error di sini. Apa keterangan errornya? Reference index is not defined. Script JS baris ke-23. Kalau kita lihat di sini, nah di sini. Kalau kita lihat di sini baris 23 yang tidak terbaca ataupun yang index is not defined, artinya variabel indeks ini tidak didefinisikan. Loh, kan sudah ada di sini. Kita menggunakan indeksnya. Mengapa di sini tidak terbaca ataupun tidak didefinisikan? Itu hanya karena kalau kita menggunakan keyword let ya. Artinya untuk keyword let ini hanya dibatasi dengan kurung bracket yang for saja ini. Jadi kalau kita akses di luar bracket for ataupun di luar bracket looping yang lain, nanti kalau kalian menggunakan let itu pasti nanti tidak akan kebaca variabel kalian. Caranya gimana? Kalau biar dia bisa kebaca, kalian ubah aja yang let menjadi var save, muncul di sini. Ya. Variabel indeks diakses di luar looping, nilai indeks sama dengan 5. Jadi nilai indeks yang sekarang yang tadinya 0 setelah di looping tadi, sekarang nilai indeksnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya,
Itu hanya karena kalau kalian menggunakan LED ya error gitu ya, karena untuk akses LED dan VAR itu sedikit ada perbedaan. Kalau LED memang dia terbatas, kalau VAR dia global ya, mau kalian akses dari bracket ini juga bisa, dari luar bracket juga boleh. Nah, tapi kalau LED dia harus memang diakses sesuai dengan scope-nya. Kalau di sini kita scope-nya LED itu hanya yang di bagian for-nya, looping for-nya. Kita definisikan variabel index dengan keyword LED. Kalau kita akses di luar berarti nggak bisa. Itu ya. Itu sedikit perbedaan kalau kita berbicara masalah LED dan var ya. Tentang variabel dengan keyword LED dan var. Ada batasannya kalau kalian menggunakan LED dan ada kalanya nanti kalau kalian menggunakan var gitu ya. Berarti kalau menggunakan var gimana? Ya berarti kalau kalian menggunakan var bisa kalian timpa-timpa di situ value-nya nanti. Kalau kita ganti var lagi ya. Save tanpa mereload sudah muncul tampilannya. Oke, sudah mulai kebayang ya perbedaan LED dan apa namanya var gitu ya. Kita akan coba kita bahas untuk cons lah, tulisan var. Wah, pakai apa? Yang var atau LED? Pakai var. Errornya apa? Coba baca. Yang ini pakai LED apa? Pakai var ya? Mana coba saya screen tunjukkan, coba teman-teman dilihat kira-kira Sabarul di mana nih kurangnya. Indeksnya menampilin 5 ya. Di situ ada berapa? Ada 0, ada 1. Ada 0, ada 1, 2, 3, 4. Coba digeser ke samping. Apa keterangannya di situ? Ada error kah? Belum di set. Nah, belum di set. Ini belum di set ya error, padahal tulisannya sudah benar ya. Betul. Ini tulisannya sudah benar kok masih error. Coba dilihat udah di set belum. Pak, saya mau nanya juga Pak. Boleh share screen nggak Pak? Boleh. Oke, sama-sama. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Sampai sini Amang? Aman Pak. Aman. Oke. Boleh lihat kodenya Pak. Boleh. Untuk Rahmat apa sih yang boleh? Ini Rahmat. Dibesarin aja Pak. Oh, boleh. Nah, ini. Cangkupan variabel dengan menggunakan keyword var dan LED ya. Kalau tadi terbatas dia hanya seputar scope-nya saja, atau kalau di sini hanya bisa diakses di dalam bracket for-nya saja. Nah, kalau var dia sifatnya global ya, bisa diakses dari dalam scope-nya atau dari luar scope-nya, dari luar cangkupannya. Ya, itu.
ya. Nah, tutup sini, ada komentar saja di sini. Ini tadi untuk kita berikan komentar agar nanti review belajarnya lebih mudah ya. Nah, komentar ini keyword penulisan variabel dengan keyword var dan let gitu ya. Tuh, tambahkan keterangan di sini, coba ubah var jadi let dan lihat hasilnya. Nah, ini biar lebih jelas saja nanti kalau kita review materi lagi ya. Dipaham di sini kalau kalian memberikan komentar dari penulisan variabel dengan keyword var dan let. Ada tambahan informasi lagi, coba ubah var menjadi let dan lihat hasilnya. Jadi nanti kalian bisa tahu ketika reviewnya. Takutnya ada hal yang lupa tentang var yang let kemarin kemana. Jadi ketika kalian baca di sini komentarnya, oh tahu nih. Jadi kalau kita ubah di sini var jadi let itu nanti gimana, kalau let jadi var itu gimana. Ya, itu memperjelas saja untuk di bagian review materi. Kita lanjutkan tadi var sudah, let sudah, dan satu lagi untuk yang di bagian konstanta ya. Cons gitu ya, kita definisikan sebagai cons gitu ya. Nilai konstantanya apa, value-nya apa. Jadi konstanta itu nilai datanya tetap ya, yang kalau di bagian JavaScript diawali dengan keyword cons gitu ya. Itu sama halnya dengan kalau kalian menggunakan let dan var ya. Tapi let dan var itu bukan untuk tipe data yang sifatnya konstan, tipe data yang untuk yang tipenya tetap. Ini kalau cons itu menjadikan tipe datanya yang bersifat lokal ya. Berarti sama seperti let ya. Tipe datanya bersifat lokal. Jadi kalau mendefinisikan cons yang di dalam bracket, contoh di for tadi, kita di dalam bracketnya kita definisikan variabel konstanta cons gitu ya. Berarti ketika kita akses di luar bracket, di luar tutup kurung kelawar dari for-nya, berarti itu nanti tidak akan bisa keakses gitu ya. Contoh di sini kita definisikan dulu, kita coba dulu ya konstanta yang bisa kita pakai, yang bisa kalian temui itu pi gitu ya. Tapi itu nanti deh, karena di situ nanti sudah masuk ke bagian operasi. Karena kalau kita contoh di sini tadi rencana mau langsung kita definisikan ataupun kita praktekkan untuk perhitungan luas dan keliling lingkaran, tapi kan itu sudah masuk di bahasan operator ya, ada operator aritmatika di situ ya, ada penjumlahan ataupun perkalian. Tapi kita pending dulu nanti untuk operator itu tadi. Sebelum kita masuk, jangan kita bahas dulu, tapi kan kita lanjutkan dulu di slide-nya. Nah, di sini konstanta dengan objek ya. Jadi konstanta dengan objek kita bisa definisikan konstantanya dengan keyword var gitu ya. Ini kalau konstanta dengan objek, ataupun kita di sini bisa definisikan dengan cons ya. Maaf, ini harusnya dengan cons ini bukan var ya, ini typo, maaf. Ini harusnya dengan cons ya. Cons person ya, person dengan tipe nama ucup ya. Jadi ada key dan ada value ya. Seperti halnya kalau kalian dengan array ya. Array apa namanya, asosiatif gitu ya. Ada key-nya dan ada value-nya, dan ini diibaratkan sebagai key-nya, value-nya. Jadi key ini nama, value ucup, key age, value-nya 19. Kita copy, kalian tulis, kalian ketikkan, ini copy, paste sini ya, silakan kalian tulis. Nah, ini coba kita ubah dulu, kutipnya bermasalah kalau copy paste nampaknya. Nah, sini gitu ya. Karena minimis dulu, kita coba lihat yang di bagian, karena di sini pakai live server berarti nggak perlu di reload, dia otomatis reload sendiri.
Ya, muncul. Harusnya di sini dengan cons ya. Maaf, cons gitu. Cons bukan var ya. Nah, tadi kita masuk bahasanya di apa namanya? Variabel konstanta. Cons person ya dengan ucup dengan age-nya 19 ya. Berarti kalau kita pengen akses namanya berarti person titik nama, kalau kita pengen akses 19 ya berarti person titik age gitu. Nah, di sini sudah muncul key-nya apa, value-nya apa. Ataupun di sini kalian juga bisa menggunakan var sebenarnya. Berarti di sini variabel dengan objek gitu ya, tipe data objek sini. Bisa menggunakan var, di sini nanti akan ada keterangan tipe datanya apa kalau menggunakan var. Bacanya masih ucup namanya. Kita menggunakan cons. Berarti kalau ada value-nya lebih dari 2 gimana? Tambahkan saja. Jadi setiap ada akhir dari value-nya, contoh key apa, value-nya apa, kalian sertakan koma di sini. Alamat gitu ya. Jadi kalau di array kalian definisikan seperti ini, sama dengan lebih besar dari value-nya apa gitu kan. Nah, kalau menggunakan objek yang seperti ini, kalian bisa definisikan titik 2, value-nya apa. Depok. Muncul di sini. Nama ucup, age 9, alamat Depok. Kalau nambah lagi, tambah lagi di sini. Gender laki-laki gitu ya. Jadi setiap akhir dari value-nya ketika kalian ingin merepresentasikan sebuah key baru di bawahnya, berarti kalian perlu membatasi antara jarak ataupun batas dari setiap key dan value. Kalian gunakan koma ya, kalian gunakan koma untuk apa namanya, batas dari setiap key dan value. Nggak tampil apanya? Itu yang gender itu Ada error? nggak ada. Oke, coba kita lihat. Bentar ya. Oke. Di pesannya jangan pakai kutip itu. Pesannya Ini Itu kedengaran suara Jangki tuh. Gimana Jangki? Oh, yang kutipnya dihapus katanya. Iya Pak. Coba di save. di bawah. Oh, ada Pak. Tadi salahnya di mana berarti? Tadi pakai kutip.
Oh, Iqbal laptopnya overheat. Kenapa bisa overheat? Ya nggak apa-apa. Yang penting masih bisa nyimak ya sama Widi nanti. Iya Pak. Kenapa? Tiba-tiba ngehang atau gimana? Apa laptopnya ini apa panas katanya Pak? Panas ya. Coba dikompres. Ya itu bisa jadi karena apa ya? Prosesnya terlalu banyak biasanya. Prosesornya apa? Widi? Udah Intel atau masih AMD? Ke Intel i apa Pak? Yang Core iya, ini prosesornya udah berapa? Udah core apa? i3, i5? Halo Pak. Iya. Ini Pak, laptopnya overheat banget Pak. Iya, itu kenapa? Kira-kira kok bisa panas gitu? Atau prosesornya? Ini apa? Belum diganti pasta mungkin. Oh, tapi kalau laptop baru harusnya ini masih tahan itu pastanya. Udah lama itu laptopnya, soalnya di tahun sebelumnya juga udah dipakai. Oh gitu. Iya, kalau dicek itu nanti bisa jadi ada komponen yang bermasalah di situ ya. Yang penting Iqbal masih bisa ngikutin nanti. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi udah laporan ke IBM ya kan kalau sering ada kendala. Udah. Oke, sip. Nanti yang penting untuk materi hari ini tetap mengikuti. Sekiranya ada yang penting silahkan dicatat. Iya, Pak. Paling dari HP dulu Pak saya Pak. Oke, sip. Jadi itu ya, coba kita review dulu. Tadi kalau kalian menuliskan variabel, ada yang bisa mereview. Kalau kita menuliskan variabel, syaratnya gimana tadi? Gimana? Sensitif, boleh dibawa di huruf angka, terus jangan pakai spasi. Jangan pakai spasi. Oke. Terus jangan mengandung karakter-karakter yang seperti operator itu tadi ya. Ada persen, ada keong, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman untuk materi pada pagi hari ini. Kita sudah di jam 11:16. Sebelum kita tutup, Anda coba pengen lihat dari kalian deh untuk apa namanya progres ininya. Tadi selain dari kelima orang tadi yang sudah menampilkan, yang ingin coba tampilkan lagi silakan coba. Izin Pak, izin sebentar Mbak Pak. Nah ini Saiful gimana? Mbak Pak itu apa? Oh ya, maksud. Saya nggak paham soal singkatan kayak gitu. BAK. Oh iya bener ya. Bisa aja ya. Sebelumnya kita akhiri dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.